Hai semua, apa kabar? Tentunya baik ya. Nah, kali ini aku akan membagikan 3 resep jajanan pasar, kue apam gula merah, dan kue nagasari atau biasa disebut juga roko-roko unti khas Makassar, dan terakhir adalah kue mangkok. Nah, pengen tahu gimana aku buatnya? Nonton dan simak terus videonya sampai selesai. Untuk bahan utamanya di sini aku menggunakan 250 gram gula aren. Kemudian kita tuang ke dalam wadah yang bersih ya teman. 350 ml santan kekentalan sedang atau kalian bisa menggunakan 130 ml santan kental lalu tambahin air hingga 350 ml. Ini kita masak hingga gula merahnya larut. Sambil terus diaduk seperti ini ya, kita masak dengan api sedang. Nah, setelah mendidih seperti ini dan gulanya larut, kita sisihkan. Kemudian kita ambil wadah, lalu kita saring larutan gula merah dan santan karena biasanya mengandung ampas ya. Nah, ini yang buih-buihnya kita angkat dengan menggunakan sendok. Kemudian ini kita diamkan hingga suhu hangat ya teman. Untuk kelapa parutnya, di sini aku menggunakan 100 gram, lalu aku tambahin setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita kukus selama 10 menitan. Nah, setelah 10 menitan, ini kita angkat, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya di sini aku menggunakan tepung terigu sebanyak 100 gram atau 10 sendok makan ya. 150 gram tepung beras atau setara dengan 16 sendok makan tepung beras. Ini kita tuang ke dalam wadah. Kemudian kita tambahkan 8 gram ragi instan. Ini kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan larutan gula merah dan santannya. Ini kita aduk perlahan, pastikan nggak ada yang bergerindir. Pastikan suhu gula merah dan santannya ini nggak terlalu panas ya teman. Nah, kalau terlalu panas kita diamkan terlebih dahulu ya hingga suhunya hangat ya. Kalau kalian memasukkan dalam keadaan panas, ditakutkan atau dikhawatirkan raginya ini akan mati ya. Kenapa aku memasukkan larutannya ini bertahap? Biar adonannya ini nggak bergerindir ya teman. Nah, jika kalian terlanjur memasukkan semuanya, kalian bisa saring adonannya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kita akan diamin dulu. Kemudian aku akan tutup dengan plastik wrap seperti ini ya teman. Kita diamkan selama 30 hingga 45 menitan. Kemudian kita siapkan loyangnya. Di sini aku olesi dengan minyak tipis-tipis saja ya. Loyang yang aku gunakan di sini ukuran 18 kali 8 cm dengan tinggi 7 cm ya. Nah, setelah kita diamkan, ini kelihatan ada buih-buihnya. Kemudian ini kita aduk secara perlahan seperti ini ya teman. Jangan diaduk cepat ya. Pastikan juga pengukusannya ini udah kita panasin. Lalu kita tuang ke dalam loyang yang sudah kita olesi minyak terlebih dahulu ya. Kita tuang semua adonan, jangan sampai full ya teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian sisanya kalian bisa taruh di cup kecil seperti ini ya teman. Kemudian ini kita kukus selama 20 hingga 30 menitan. Lalu kalian bisa tes tusuk. Ini aku kukus selama 20 menitan ya, dan ternyata ini belum masak. Lalu kita kukus kembali hingga apamnya ini benar-benar matang. Nah, setelah aku kukus selama 45 menitan, ini kita tes tusuk lagi ya, dan ternyata apamnya udah matang. Tapi untuk yang cup kecil itu udah matang duluan ya teman. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, pada saat kalian ingin mengeluarkan kue apamnya dari loyang, pastikan kue apamnya ini udah dalam keadaan dingin ya, atau dalam keadaan hangat. Jangan sekali-sekali keluarin kue apamnya ini dalam keadaan kue apamnya ini baru-baru matang ya. Nah, ini kita keluarin dari loyang, hasilnya cantik banget. Kemudian di sini aku akan balik ya kue apamnya yang ukuran gede. Nah, hasilnya seperti ini. Kue apamnya ini bisa disajikan dengan kelapa kukus yang sudah kita kukus di awal tadi ya teman. Kemudian di sini aku akan potong kue apamnya dan memperlihatkan teksturnya ke kalian. Nah, tekstur kue apamnya seperti ini. Ini lembut banget asli. Ini recommended untuk kalian coba karena cara buatnya mudah dan simple dan insya Allah anti gagal. Jika kalian ingin menjualnya, kalian bisa taruh di cup-cup kecil dan kalian bisa kemasin dengan cantik ya teman. Pertama, kita siapkan daunnya dulu. Di sini aku menggunakan daun yang agak mudah.
Nah, jika kalian nggak mempunyai daun yang agak muda, kalian bisa menggunakan daun yang agak tua, tapi sebelumnya kalian jemur dulu ya daunnya. Atau kalian bisa panasi di atas kompor agar daunnya nggak kaku dan nggak mudah sobek. Nah, untuk adonannya, di sini aku menggunakan 250 gram tepung beras. Kita tuang ke dalam wadah. 125 gram gula pasir. Nah, ini kita aduk dulu sampai tercampur rata ya teman. Kita tambahkan 50 gram tepung tapioka. Setengah sendok teh garam. Kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian di sini aku menggunakan santan sebanyak 900 gram. Aku masukkan secara bertahap. Kita aduk sampai tercampur rata dan pastikan gak ada yang endapan atau yang bergerindil nantinya ya teman. Kenapa aku memasukkan 2 tahap? Agar aku lebih mudah mengaduknya ya. Nah, di sini aku masukkan lagi tahap berikutnya, lalu kita aduk. Kemudian ini kita akan masak dengan api sedang sambil terus diaduk seperti ini ya. Nah, kita aduk cepat, pastikan nggak ada yang gosong di bawahnya karena adonan ini semakin lama semakin berat dan mengental seperti ini ya teman. Pastikan adonan ini terus diaduk dengan api sedang ya. Nah, kira-kira kekentalannya seperti ini, tepungnya udah mulai kelihatan matang. Ini kita angkat, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya, di sini aku menggunakan pisang raja. Nah, untuk pisang yang kalian gunakan, ini nggak harus pisang raja ya teman. Kalian bisa menggunakan pisang kepo atau pisang tanduk ya. Cuma aku lebih suka kalau menggunakan pisang raja karena rasanya manis. Nah, ini kita potong belah dua, kemudian kita potong lagi. Jadi satu pisang itu menghasilkan 4 buah. Selanjutnya kita ambil adonan, lalu kita pipihkan seperti ini. Kemudian kita ambil satu buah pisang yang sudah kita potong, lalu kita tutup pisangnya dengan adonan tepung tadi ya. Nah, ini kita ratakan. Kita kepal-kepalkan seperti ini sampai padat ya. Nah, di bagian ujungnya kita rapikan. Nah, untuk besarnya kalian bisa sesuaikan dengan harga jual kalian ya teman. Nah, kali ini aku buat versi jual harga 1000-an sampai 1500-an ya teman. Nah, ini bentuknya. Kemudian kita lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis ya teman. Selanjutnya di sini aku akan kasih tips agar naga sari ini atau biasa disebut juga roko-roko unti khas Makassar ini tahan lama. Tipsnya pada saat kalian sudah mengkukus roko-roko unti ini, sebaiknya kalian buka daunnya lalu kalian lap dengan kain bersih atau tisu sehingga daunnya itu cepat kering ya teman. Jangan kalian biarkan daunnya ini tetap basah karena akan menyebabkan nagosari ini atau roko-roko unti khas Makassar ini cepat basi ya teman atau tidak bertahan lama. Nah, jika kalian suka dengan tipsnya, kalian boleh like, komen, dan share yang banyak ya ke sosial media kalian. Semoga resep ini semakin bermanfaat. Nah, ini hasil nagosari yang sudah kita buat, lumayan banyak. Nah, sambil mengukus tadi, aku sudah panasin pengukusannya, lalu kita masukkan nagosarinya, kita kukus selama 30 menitan. Api yang kita gunakan ini api sedang ya teman. Nah, ini kita kukus selama 30 menitan. Nah, setelah 30 menitan hasilnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat daunnya dalam keadaan basah. Ini kita angkat, lalu kita tiriskan. Nah, ini daunnya udah aku lap dan udah kering. Kemudian kita tata di wadah seperti ini biar tampilannya lebih cantik. Nah, di sini aku akan memperlihatkan tekstur nagasarinya kepada kalian. Nah, ini lembut banget. Resep ini kalian bisa jadikan ide jualan ya teman. Dan ini cara buatnya mudah dan simple banget. Kalian bisa lihat atau ikuti step by step cara membuatannya ya teman. Nah, ini teksturnya lembut. Aku akan coba, bismillah. Manisnya pas. Pokoknya ini recommended untuk kalian coba ya. Oke. Aku menggunakan 160 gram gula pasir. Kita tuang ke wadah. 320 ml santan kekentalan sedang kita tuang di atas gula yang sudah kita tuang di wadah ya teman. Kemudian kita tambahkan garam. Kita aduk sampai tercampur rata, lalu kita akan masak sampai gulanya larut. Sambil kita aduk terus seperti ini, nah kira-kira seperti ini, gulanya udah larut, kita matikan kompornya, lalu kita sisihkan. Selanjutnya aku menggunakan 80 gram tepung terigu.
Nah, kita tuang di wadah. 150 gram tepung beras. Kita campurkan dengan tepung terigu seperti ini ya, teman. Setengah sendok teh baking powder. 1 sendok teh ragi instan. Kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita tuang santannya secara berlahan. Santannya ini dalam keadaan hangat ya teman. Nah ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Pastikan gak ada yang bergerindir. Nah jika dikhawatirkan ada yang bergerindir, kalian boleh saring ya teman. Nah setelah tercampur rata, ini kita diamkan selama 45 menit. Aku tutup dengan plastik wrap seperti ini. Nah setelah 45 menit hasilnya seperti ini ya. Kita aduk lagi agar gasnya keluar. Selanjutnya aku masukkan di sini pewarna makanan berwarna merah jambu. Nah ini 2 tetes ya teman. Kemudian kita siapkan cetakan. Kita tuang sampai full. Untuk cetakannya nggak usah diolesi minyak ya teman. Nah ini sebelum aku tuang adonannya ke cetakan, aku aduk-aduk terus seperti ini untuk memastikan nggak ada endapan udara di dalam adonannya ya. Sebaiknya dalam mengisi adonan ini kalian sudah siapkan pengukusannya ya teman. Nah ini udah siap. Nah ini kita akan kukus selama 15 menitan. Pastikan ini kukusannya dalam keadaan panas. Kita kukus dengan api agak besar. Dan pastikan tutup pancinya ini kita alasi dengan kain ya teman agar nggak ada air yang jatuh ke adonan. Nah setelah 15 menitan hasilnya seperti ini. Ini siap untuk kita keluarin dari panci kukusannya teman. Nah di sini aku akan coba keluarin dari cetakannya dan hasilnya seperti ini. Kita tata. Di sini aku alasi dengan daun pisang ya. Nah, ini salah satu jajanan pasar yang masih banyak peminatnya. Kalian harus coba di rumah karena cara buatnya mudah dan simple dan rasanya ini enak banget seriusan. Nah, di sini kita akan coba kue mangkoknya ini. Ini lembut banget, kalian bisa lihat. Dan ini tanpa tape ya, teman. Nah, ini aku coba bismillah. Ini lembut banget, ini wajib kalian coba karena cara buatnya mudah dan simple. Oke, selesai sudah tutorial kue mangkok, salah satu jajanan pasar yang peminatnya banyak banget. Jika kalian suka dengan resepnya, boleh di like, komen, dan share yang banyak ya ke sosial media kalian. Semoga resep ini bermanfaat. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.